Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi hari ini kita lanjut pembahasan tentang survei. Setelah kemarin kita udah belajar tentang teknik pengambilan sampel atau sampling ya, mulai dari yang simple random sampling sampai multi stage cluster gitu ya, sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita masuk ke survei. Jadi seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ini saya resume sedikit lagi bahwa teknik sampling ini lebih sering dipakai dibandingkan sensus karena dia lebih efisien baik dari waktu, biaya, tenaga, terus untuk mengakomodir objek populasi yang tidak diketahui, kemudian menghindari kerugian, misalnya kalau contoh petasan dan granat gitu ya, menghindari human error karena terlalu banyak objek gitu ya, makanya kita lebih prefer pakai yang sensus dibandingkan yang sampling gitu. Nah, gitu. Kemudian teknik sampling itu selain itu juga kalau kita pakai sensus itu akan sangat mahal karena ada banyak sekali populasi yang harus kita handle gitu ya. Kemudian apalagi ya kemudian setelah itu dengan adanya perkiraan dari sampel tadi kita akan bisa ambil kesimpulan tentang parameter populasi gitu kan ya intinya. Nah, yang umum dipakai itu adalah umumnya itu teknik sampling itu dipakai saat yang kemarin kita pelajari itu umumnya dipakai saat survei dan saat eksperimen gitu ya. Hari ini kita fokus di bagian survei yang tidak mengubah situasi atau keadaan apapun, tapi kita cuma mengumpulkan data. Cuman harus kita manage bagaimana mengumpulkan datanya itu. Gitu. Nah, sekarang bagaimana sih merencanakan survei yang efektif gitu ya? Nah, gimana caranya? Jadi balik dulu ke survei itu sendiri. Jadi survei itu proses yang mengumpulkan informasi ya, seperti yang kita udah bahas tadi, mengumpulkan informasi berbasis sampel diambil dari suatu populasi yang endingnya nanti kita mau pakai untuk inference tentang populasi atau menarik kesimpulan gitu ya tentang populasi sesuai dengan apa tujuan di awal dari penelitian misalnya gitu. Nah, kebanyakan survei itu pakai instrumen yang dinamakan kuesioner gitu ya untuk menangkap data atau mengumpulkan datanya gitu ya. Nah, biasanya orang itu menganggap survei itu ya pokoknya survei di awal aja, yang penting itu nanti saat menganalisis dan menulisnya gitu. Padahal sebenarnya survei itu juga bagian yang penting karena dia dianggap sebagai apa ya manajemen awal untuk dapat data yang bagus ya harus di manage dari awal gitu. Jadi dia nggak boleh dilihat hanya sebagai kegiatan ya pokoknya ngumpulin data aja, tapi sebaiknya kita anggap dari awal tuh bahwa dia itu adalah integrasi penuh dari bagaimana kita menyusun strategi untuk riset kita gitu ya. Nah, untuk rancangan survei ini mencakup beberapa hal yang merupakan step initial step atau apa sih step penting gitu ya yang harus kita perhatikan dalam kita merancang survei. Pertama kita rencanain, membuat perencanaan, kemudian kita manajemen, baru analisis datanya, baru habis itu setelah itu kita bisa ambil informasi apa sih yang kita dapetin, informasi apa sih yang kita dapetin untuk survei-survei setelahnya gitu ya, pelajaran apa, kesimpulan apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu, mulai dari perencanaan, ada ya integrasi sama tipenya, manajemen itu yang kalian pelajari kemarin, yang kita pelajari sama-sama itu tentang teknik sampling, sampai uji validitas, reliabilitas. Kita lihat satu-satu untuk pertama setting up survei-nya atau perencanaannya. Jadi kita rumuskan dulu tujuan survei kita, kemudian tujuan tersebut haruslah jelas dan tegas didefinisikan. Bagaimana survei ini berkontribusi, jangan cuma langsung turun aja ambil data, capek-capek ternyata malah datanya tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi harus benar-benar dirumuskan dari awal. Kemudian populasinya, karakteristiknya harus dikaji benar-benar dulu sebelum turun. Jangan sampai turun ke daerah yang rawan, kita belum ada kajian apapun, malah kita terancam keselamatan, misalnya kayak gitu ya. Populasi targetnya, tempat dan waktu ini jelas sekali harus kita perluin supaya terorganisir dengan baik survei kita atau penelitian kita nggak molor-molor gitu. Kejelasan kebutuhan data, mau kualitasnya berapa, kuantitasnya minimumnya berapa gitu ya. Kemudian tipe-tipe survei.
Nah, ya ini beberapa tipe survei, survei dasar. Survei itu intinya ada yang butuh hipotesis, ada yang enggak gitu ya. Kalau survei dasar ini biasanya nggak pakai hipotesis, tapi kalau yang ini biasanya pakai hipotesis, dia butuh hipotesis dasar, cross section, longitudinal atau studi perbandingan, survei perbandingan komparatif. Apa maksudnya yang butuh hipotesis dan tidak? Misal, kalau yang tidak butuh hipotesis itu ya kita mau lihat alternatif metode yang dikembangkan. Ya, kembangin metode aja, alternatifnya gimana untuk meningkatkan minat belajar misal. Contoh yang butuh hipotesis misalnya kematian dan kelahiran itu mempengaruhi laju. Ini harus ada hipotesis dulu kan bahwa dia itu mempengaruhi laju. Oleh karena itu barulah kita cek itu apakah benar dia mempengaruhi laju pertumbuhan atau enggak gitu. Kemudian teknik pengumpulan. Nah, mengumpulkan data survei itu bisa lewat interview atau lewat kuesioner. Gitu ya. Interview ya bisa lewat tatap muka, telepon, Skype, dan lain sebagainya karena sekarang online sedang kita manfaatkan karena ada pandemi ini. Jadi ya bisa kita manfaatin berbagai macam cara. Kuesioner tuh bisa personal, bisa lewat pos, bisa lewat online. Sekarang udah mulai sering kalian pakai kalau kalian ikut webinar gitu ya. Kita biasanya pakai Google Form, ini udah mulai dipakai karena pandemi juga, atau email, website, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana kita memanage survei? Pertama, kita merancang atau sampling design, ini ya, desain samplingnya, kemudian skala pengukurannya tuh tekniknya gimana, mau pakai uh, sangat apakah mau dipakai 3 aja misalnya sedang, rendah, sama tinggi atau mau tambah lagi sangat cukup sedang, cukup tinggi gitu. Cukup tinggi sama cukup rendah misalnya gitu ya. Itu harus di manage dari awal. Kemudian kita siapin instrumennya, kita siapin kuesionernya. Kemudian kuesioner yang tadi sudah disiapkan itu nggak bisa langsung dianalisis begitu dapat data, harus kita uji kualitasnya gitu ya. Ada 2 uji, nanti kita belajar di belakang, validitas dan reliabilitas. Nah, ini sampling design, ya bagaimana kita memilih sampelnya, prosedur memilihnya, gitu. Kemudian, ini masuk sebenarnya mau memilih sampelnya apakah pakai yang kemarin. Kalau dia homogen semua, pakai aja yang biasa, simple random sampling. Kalau ternyata kecamatannya beda-beda, anggap dia jadi kelompok, jadilah dia cluster. Ternyata ada yang pendapatannya beda-beda dari rendah sampai tinggi, pakai yang stratified, kayak gitu. Itu udah harus dicek dari awal dulu tentang populasi kita sebelum kita ngambil sampel, gitu. Kemudian, eh, apa nih? Oh ya, ini cuman pemahaman antara, jadi ada populasi, di populasi itu ada parameter yang akan diestimasi dari statistik gitu kan ya. Dimana sampel ini harus representatif dan diambil dari populasi gitu. Kemudian kriteria pemilihan sampel harus presisinya tinggi dan akurasinya tinggi. Presisi tinggi itu ya pokoknya dia representatif, jangan sampai mau ngecek data IPK anak UNRAM yang dicek cuma MIPA aja, tapi tidak representatif, harusnya kan semua fakultas minimal ada sampel yang diambil gitu. Akurasi tinggi, tidak bias, konsisten, variansi minimum gitu ya. Kemudian prosedur pemilihan sampel. Jadi milih sampel itu kita identifikasi populasinya dulu. Nanti bisa dibaca detail pelan-pelan ya Kak. Ini sebenarnya bisa saya share aja slide-nya, cuman ya nggak apa-apa, saya sampaikan dulu. Kemudian memilih kerangka pemilihan sampelnya, daftarnya siapa aja yang akan dijadikan dasar sebagai elemen populasi, unitnya apa aja sampelnya, metode pemilihan sampel ini yang tadi apakah mau pakai yang probability, ini yang kalian pelajari kemarin ya. Probability sampling itu ya yang simple random sampling, stratified, systematic. Kalau non probability ini yang tidak berdasarkan peluang. Nah, ini saya nanti semoga ada cukup waktu atau kapan saya share materi. Sebenarnya di buku yang saya share di awal, kalau mau belajar lebih jauh tentang non probability ini ada di sana banyak. Intinya probability sampling yang kita pelajari kemarin tuh ada dasar peluangnya. Kalau yang ini tidak sama sekali. Misalnya, kalaupun dia ambil klaster 1, 2, 3, ini tetap ada proporsinya kan. Memperhatikan proporsi. Nah, itu dasarnya tetap peluang. Kalau yang ini enggak. Menentukan ukuran sampel berapa N yang terbaik. Ini kan udah kita pelajarin ya kalau yang probability sampling.
Kemudian metode ini yang kemarin ya, jadi ini yang kemarin metode tak acak, dan acak ini yang kemarin kita pakai dan biasa dipakai, makanya saya pakai fokus ke situ. Kemudian tak acak itu ya bisa purposif, misalnya saya pokoknya mau neliti purposif ya, ada tujuannya, jadi nggak ada peluang apapun, jadi berdasarkan tujuan penelitian aja. Saya pokoknya maunya yang saya teliti tuh ibu-ibu yang ada di gang itu aja dah, terus yang ibu-ibu yang gajinya di atas 10 juta ya itu purposif. contoh contoh Pokoknya intinya dia dipermudah, pokoknya gitulah. Atau kuota, saya pokoknya cuma bisa ngambil 10 sampel nih, uang saya udah cukup ya 10 aja gitu. Itu sama sekali tidak, makanya jarang orang make yang ini gitu ya. Kemudian sample size, nah ini yang berapa yang harus diambil, ini sebenarnya sudah kita pelajari kemarin ya. Sampling error, nah sampling error ini sempat kita bahas kemarin di awal. Jadi sampling error itu bisa macam-macam sumbernya, bisa dari karena kita ngambilnya random, bisa karena kita salah miss specification dari kita punya sampel subject objek yang kita itu teliti, atau kesalahan penentuan responden yang harusnya ibu-ibu malah keambil yang masih agak muda cuman mukanya kayak ibu-ibu. Astagfirullah, contoh-contoh. Kemudian ada karena daftar populasinya nggak lengkap ya, ini teknis ya. Kemudian karena responnya nggak lengkap, salah ngambil sampel, salah ngukur, human error, dan lain sebagainya. Ya, macam-macam banget sumber kesalahan yang harus diminimalisir. Nah, nanti tentang kuesioner saya kasih di video selanjutnya kali ya, biar lebih agak lega ceritanya. Ya.